Kita ke mancanegara. Pemirsa, Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara terbuka menyatakan negaranya kini berada dalam kondisi perang skala penuh melawan Amerika Serikat. Pernyataan ini dikeluarkan di tengah eskalasi konflik yang memuncak dan laporan serangan militer yang meluas di berbagai wilayah penting Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan negaranya telah memasuki perang total skala penuh melawan Amerika Serikat. Menurutnya, konflik saat ini tidak hanya berlangsung di medan militer, tetapi juga telah meluas ke sektor ekonomi dan kehidupan masyarakat. Pezeshkian menilai tekanan ekonomi dapat memicu ketidakpuasan sosial yang beresiko merusak persatuan nasional. Di tengah konflik yang terus berlangsung, pengangguran di Iran dilaporkan memburuk, sementara inflasi tahunan pada Juni mencapai 88% menurut data resmi. Pada akhir Desember lalu, protes yang semula dipicu tingginya biaya hidup berkembang menjadi demonstrasi anti pemerintah secara luas. Aksi ini mencapai puncaknya pada 8 hingga 9 Januari. Pemerintah Iran menyebut lebih dari 3.000 orang tewas dalam rangkaian kerusuhan tersebut dan menuding kekerasan dipicu oleh aksi teroris yang didalangi oleh Amerika Serikat dan Israel. Sementara itu, sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di luar Iran memperkirakan jumlah korban jiwa akibat kerusuhan itu jauh lebih tinggi. Pemirsa, perang Amerika Serikat dengan Iran belum reda, namun Amerika mengakui rudalnya tak cukup untuk perang habis-habisan melawan Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM terus menargetkan pusat komando militer Iran, fasilitas maritim, lokasi peluncuran rudal dan drone, serta sistem pertahanan udara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan opsi untuk melancarkan perang yang lebih luas melawan Iran seiring dengan semakin banyaknya pesawat tempur Amerika yang dikerahkan ke Timur Tengah. Namun seorang pejabat Amerika Serikat yang mengetahui pembahasan pemerintah mengungkapkan bahwa operasi tersebut akan dibatasi oleh menipisnya persediaan pertahanan udara dan amunisi jarak jauh. Sementara Amerika telah memperluas serangannya dalam serangan selama 9 hari berturut-turut terhadap Iran. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung dengan narasumber. Sudah ada pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi. Selamat sore, Pak Yon. Selamat sore, ya, terima kasih. Baik, Pak Yon, langsung saja, seberapa serius sebetulnya pernyataan Iran ini yang menyebut telah memasuki perang skala penuh dengan Amerika Serikat? Apakah ini lebih bersifat retorika politik atau menandai eskalasi militer yang nyata? Ya, tentu kan apa yang disampaikan oleh Presiden Iran sebagai jawaban atas serangan-serangan yang sudah dilakukan oleh Amerika. Nah, serangan balasan oleh Iran ke wilayah basis Amerika di kawasan Timur Tengah itu kan juga jumlahnya tidak cukup besar, ya, dan bahkan ke berbagai wilayah seperti Jordan, kemudian Kuwait, dan beberapa wilayah teluk yang lain. Nah, ini juga menunjukkan kesiapan bahwa Iran tidak main-main di dalam menghadapi Amerika. Nah, kesiapan itu pasti harus ditunjukkan kepada lawannya, yaitu Amerika. Dalam kondisi apapun, Iran siap, ya, untuk berperang secara penuh yang disebutnya sebagai perang total melawan Amerika. Nah, ini nanti akan itu dihadapkan, ya, sejauh mana kemudian respon-respon berikutnya, apakah juga Amerika masih terus melakukan bombardir terhadap wilayah Iran atau kemudian menghentikan dan melanjutkan perundingan. Tapi sekarang memang pada puncak-puncaknya ditandai dengan ancaman yang disampaikan oleh Presiden Iran itu. Pak Yon, sebetulnya apa faktor yang mendorong Iran secara terbuka menggunakan istilah full scale war dalam konflik dengan Amerika Serikat saat ini? Ya, tentu kan tidak ada pilihan lain, ya. Kita melihat, ya, bahwa tuntutan masyarakat itu kan sebenarnya terbagi, ya. Ada yang setuju dengan negosiasi, ada juga yang tidak menginginkan negosiasi, ya, dan menginginkan agar Iran tidak, ya, menyerah kepada Amerika. Jumlahnya kan cukup besar dan pemerintah rezim pasti akan berhitung, ya, tidak mau
kemudian langkah dalam hal negosiasi, mengikuti apa yang diinginkan oleh Amerika itu, mengurangi dukungan ya dari kelompok-kelompok yang memang secara kuat mendominasi Iran ya untuk terus melakukan perlawanan sebagai upaya untuk membalas ya atas kematian pemimpin mereka. Jadi ketika Amerika melakukan ya serangan balik ini menjadi amunisi baru untuk kemudian melakukan perlawanan, walaupun upaya untuk negosiasi sebenarnya kan sudah mulai tercapai, tapi ini tidak bisa segera direalisasi karena adanya pelanggaran-pelanggaran ya baik klaim Amerika sendiri maupun Iran, kedua belah pihak kemudian dianggap ya tidak komitmen ya, termasuk Amerika, terutama Amerika tidak komitmen untuk menjalankan negosiasi itu. Ya, dan dengan deklarasi perang skala penuh, artinya apakah ini membuka peluang Iran untuk memperluas tekanan melalui serangan terhadap pangkalan militer AS atau kepentingan Amerika di kawasan Timur Tengah, Pak Yon? Dan jika status perang skala penuh ini benar-benar terjadi, bagaimana kemudian pola serangan Iran yang mungkin dilakukan baik secara langsung maupun juga melalui kelompok sekutunya di kawasan? Ya, ini pasti perang total ya. Iran akan menggunakan segala kekuatan yang dimiliki, termasuk juga jaringan ya, poros yang dimiliki oleh Iran di beberapa wilayah dengan menargetkan ya pangkalan-pangkalan militer Amerika ya, maka kan Amerika juga akan memberikan notis ya kepada warga negaranya ya untuk tidak mendatangi wilayah-wilayah tertentu di kawasan Timur Tengah. Dan ini juga dilakukan oleh Houthi yang mengancam untuk ya memblokade atau menutup ya Laut Merah yang menjadi satu-satunya ya jalan bagi beberapa negara di Timur Tengah di dalam transportasi berkaitan dengan minyak mereka. Kalau dua selat ya itu ditutup, Laut Merah dan juga Selat Hormuz ya pasti dampaknya juga akan sangat besar dan ini akan semakin meluas dan akan durasinya akan semakin panjang perang ini apabila kemudian tidak mengalami eskalasi. Betul. Lantas negara-negara mana di Timur Tengah yang kemudian berpotensi paling terdampak apabila konflik Iran dan juga Amerika Serikat ini terus meluas? Dan juga bagaimana potensi dampak konflik ini terhadap keamanan jalur energi dunia, terutama Selat Hormuz yang menjadi jalur utama distribusi minyak global, Pak Yon? Ya tentu secara ekonomi kan negara-negara Teluk ya, di kawasan Teluk itu ada Kuwait, ada Qatar, Emirat ya termasuk juga ya negara seperti Oman yang memang menggantungkan satu-satunya distribusi komoditas mereka ya baik minyak maupun migas maupun non migas dari Selat Hormuz. Nah, Saudi sendiri sebenarnya sudah mulai memperkuat jaringan pipeline-nya, pipa-pipa minyaknya lewat Laut Merah. Tapi kalau kemudian Laut Merah itu juga diancam untuk ditutup, ini akan semakin memperburuk mereka dan tentu dampak yang lain ya ini minyak sudah naik kembali hampir mencapai 100 ya Uni Eropa akan sangat terdampak ya negara-negara yang lain dan bisa kembali kepada masa sebelum perjanjian ini ditandatangani bahkan lebih buruk lagi apabila tidak segera ada kesepakatan untuk mengakhiri perang ini. Oke, Pak Yon, lantas di tengah eskalasi ini, lantas apakah ini masih ada ruang diplomasi atau peluang tercapainya gencatan senjata antara Iran dan juga Amerika Serikat? Mengingat yang sebelumnya terjadi sudah hampir terwujud, bahkan juga sudah dilakukan gencatan senjata penandatanganan tahap pertama, tapi akhirnya gagal dan akhirnya perang kembali tercetus begitu. Seperti apa, Pak Yon? Ya, ruang negosiasi selalu ada, tapi akan dilihat dari sejauh mana eskalasi itu meningkat. Amerika mengancam untuk menghancurkan instalasi sipil ya, termasuk jembatan dan juga suplai minyak, pangkalan minyak dan kilang minyak yang ada di Iran. Nah, sementara Iran juga akan melakukan hal yang sama, tidak hanya kemudian menghancurkan pangkalan militer Amerika di sekitar kawasan, tapi juga mulai mengancam untuk mentargetkan infrastruktur
sipil, industri minyak dan lain sebagainya. Nah, kalau ini betul-betul terjadi, ya siapa yang memulai? Ya, apakah Amerika kemudian semakin intensif menghancurkan infrastruktur sipil, pasti juga akan dibalas oleh Iran. Kalau kondisi ini yang terjadi, tentu perlu waktu yang cukup lama untuk deeskalasi. Tapi kalau kemudian bisa dicegah, ya negara-negara di dunia kemudian memaksa agar kedua negara itu bisa mengakhiri peperangan ya dengan berbagai channel yang dilakukan, harapannya sih negosiasi akan kembali ya kepada kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada sebelumnya. Baik, kalau begitu terima kasih pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Mahmudi telah bersedia bergabung bersama kami di Berita Satu Sore, dan selamat kembali beraktivitas. Selamat sore Pak Yon. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.